Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu KPM yang sudah menghadiri pertemuan kelompok. Pada hari ini saya akan menyampaikan modul 3, yaitu pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Sesi 2, Bu ya, yaitu mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Nah, nomor 1, pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil. Nah, ini pentingnya dukungan keluarga ini ya. Misalnya suami harus peduli terhadap ibu-ibu misal lagi hamil. Nah, sekarang saya tanya, waktu ibu hamil, suaminya mengantarkan ibu-ibu datang ke pemeriksaan kehamilan? Ngantar, iya ya. Nah, pada saat suami peduli itu Bu ya, untuk mencegah stunting. Tahu enggak Bu dengan stunting? Nah, stunting itu Bu ya, tumbuh kembang anak itu tidak sesuai dengan umurnya. Misalnya ya, umur berapa itu tingginya masih berapa tidak sesuai dengan teman-teman yang lain seusianya. Yang kedua yaitu suami berdiskusi dengan ibu hamil mengenai perencanaan perawatan kehamilan. Misalnya mau dirawat di mana anak nanti, mau melahirkan di mana ya. Sudah itu suami dan anggota keluarga memberikan informasi tentang kehamilan yang tepat dari sumber terpercaya. Jadi kita itu harus mencari informasi itu dengan yang tepat, misalnya dengan bidan desa atau dengan puskesmas. Tidak boleh kita mencari sumber informasi dengan misalnya dengan dukun, dengan dukun beranak ya. Terus nomor keempat, suami berperan dalam pengambilan keputusan secara tepat. Saat suami mendampingi istri periksa kehamilan, anggota keluarga yang lain bisa menggantikan peran suami. Misalnya suami lagi bekerja, jadi anggota keluarga lain, misalnya ibu atau ayu atau kakak itu bisa menggantikan peran suami tadi pada saat suami kita bekerja ya. Yang selanjutnya, suami dan anggota keluarga juga bisa mengingatkan dan mengantarkan ibu hamil mengikuti kelas ibu hamil minimal 4 kali selama masa kehamilannya. Jadi setiap suami dan anggota keluarga bisa mengingatkan ibu hamil itu harus mengikuti 4 kali kelas ibu hamil pada saat mengandung. Maksudnya 9 bulan tuh harus minimal 4 kali. Selanjutnya ibu-ibu ya, saat suami mendampingi istri periksa kehamilan, anggota keluarga yang lain bisa menggantikan peran suami. Misalnya suami lagi bekerja, jadi anggota keluarga lain, misalnya ibu atau ayu atau kakak itu bisa menggantikan peran suami tadi pada saat suami kita bekerja ya. Yang selanjutnya, suami dan anggota keluarga juga bisa mengingatkan dan mengantarkan ibu hamil mengikuti kelas ibu hamil minimal 4 kali selama masa kehamilannya. Jadi setiap suami dan anggota keluarga bisa mengingatkan ibu hamil itu harus mengikuti 4 kali kelas ibu hamil pada saat mengandung. Maksudnya 9 bulan tuh harus minimal 4 kali ya. Nah, yang kedua yaitu dukungan masyarakat, yaitu sering mengunjungi atau menjenguk ibu hamil ya. Jadi kita masyarakat tadi misalnya ada ibu hamil, kita jenguk ya, kita kasih tahu misalnya ada informasi tentang kehamilan. Yang kedua yaitu mendoakan agar ibu dan bayi sehat dan selamat dalam melahirkan. Yang ketiga, tetangga bisa menjadi keluarga terdekat yang mau membantu jika dibutuhkan sewaktu-waktu. Jadi tetangga tadi bisa menjadi keluarga terdekat jika suami kita tidak ada. Misalnya pada saat mau melahirkan suami tidak ada, kita harus memanggil tetangga yang dipanggil ya. Yang keempat, tentunya harus selalu membicarakan hal-hal positif. Tidak boleh kita membicarakan hal-hal negatif. Misalnya menceritakan adanya keguguran dari ibu hamil yang lain misalnya, yang membuat ibu hamil
tadi menjadi ketakutan atas keguguran tersebut ya. Selanjutnya bisa juga membagikan pengalaman hamil dan melahirkan saat bersedia membantu berbagai keperluan semasa hamil dan saat melahirkan. Jadi kita bisa juga dengan tetangga yang hamil tadi berbagi pengalaman saat kita hamil dan melahirkan ya. Kedua yaitu mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil, yaitu dengan cara kelas ibu hamil ya. Kelas ibu hamil ini adalah kelompok belajar bagi calon ibu tentang kesehatan bagi ibu hamil secara keseluruhan. Tujuannya yaitu mengedukasi ibu hamil agar dapat menjalani proses kehamilan dan persalinan secara lancar, serta melalui fase awal kehidupan bayi dengan bekal pengetahuan yang dasar. Adapun manfaat dari mengikuti kelas ibu hamil yaitu satu, berbagi pengalaman dengan calon ibu hamil yang lainnya. Yang kedua, suami lebih banyak tahu. Yang ketiga, lebih mengenal penanganan persalinan dan pasca persalinan. Yang keempat, melatih keterampilan bernapas. Yang kelima, lebih siap menghadapi persalinan dan pasca persalinan. Nah, yang kedua yaitu posyandu. Jadi, posyandu ini merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh dari bersama masyarakat untuk memberdayakan dan memberikan. Yang kedua yaitu posyandu, ya. Jadi kita pada saat hamil bisa mencari informasi ke posyandu. Apa posyandu itu, ibu-ibu? Perimbang. Posyandu itu pos pelayanan terpadu, ya. Nah, siapa yang tahu apa manfaat mengunjungi posyandu? Manfaatnya mengetahui perkembangan anak setiap bulan. Ya, bagi ibu hamil? Bagi ibu hamil mengetahui tentang janin, kesehatan janin. Iya, ya. Jadi posyandu itu bermanfaat untuk memperoleh informasi dan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bayi ketika dan anak balita. Untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak balita. Yang ketiga itu dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang ibu hamil, bayi dan anak balita. Yang ketiga yaitu pertemuan peningkatan kemampuan atau P2K2. Nah, dalam pertemuan P2K2 ini dapat dijelaskan oleh pendamping tentang ibu hamil, bayi dan anak balita, bagaimana memberikan gizi yang seimbang bagi anak balita. Jadi pemanfaatan bansos itu, Bu ya, untuk yang bagi anak balita itu untuk gizi seimbang anak balita, yang anak sekolah itu untuk keperluan anak sekolah, yang ibu hamil itu untuk pemenuhan gizi ibu hamil. Yang ketiga yaitu menyeleksi informasi mengenai kehamilan. Nah, jadi kita harus menseleksi, Bu, mana informasi kehamilan itu mana yang benar dan mana yang tidak. Contohnya misalnya tidak boleh memakan buah nanas. Tapi kenyataan itu mitos atau fakta? Mitos ya. Karena apa? Buah nanas itu merupakan vitamin. Jadi sebenarnya tidak masalah bagi ibu hamil untuk memakan nanas. Demikianlah penjelasan dari saya pada modul 3 sesi 2 tentang ibu hamil ya. Nah, dari penjelasan saya tadi apakah ada yang ingin ditanyakan? Bu, Ya. apakah makan buah sawo itu bisa menyebabkan keguguran? Iya. Sebenarnya buah sawo itu merupakan vitamin, Ibu ya, merupakan buah-buahan. Jadi sebenarnya buah sawo itu tidak menyebabkan keguguran. Sudah jelas, Ibu? Ya, Bu. Ada yang tanyakan lagi? Tidak, Bu. Oh ya. Kalau tidak, demikianlah penjelasan saya pada pertemuan kelompok pada hari ini.